Shalom, selamat pagi sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali lewat hari renungan harian Toraya Jumat 7 Juni 2024. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan membaca firman Tuhan. Mari sahabat rehat, kita siapkan hati, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang Maha Baik. Di pagi yang indah ini kembali kami mengucap syukur atas kasih lawatan Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi ini atas tubuh jiwa kami kembali disegarkan oleh pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat kami malam ini. Mengawali aktivitas kami hari ini Tuhan, kami rindu mendengar sapaan firman Tuhan lewat renungan harian Toraya atau rehat. Tuhan, sertai kami, berkati kami, kuduskan kami, sehingga layak menerima firman-Mu pagi ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat rehat, firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan sebagai jaminannya, Dia mengaruniakan Roh kepada kita. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi ini dibawa tema pakaian lama versus pakaian baru. Dalam bahasa Toraja, taman kale matua, na taman kale baru. Pengalaman di penjara membuat orang sedih karena penderitaan yang dialami, baik penderitaan fisik maupun psikis. Menariknya, pengalaman Paulus di penjara sangat kontras dengan itu. Jika memperhatikan ayat-ayat terakhir pasal 4, maka pengalaman dalam penjara yang kejam justru dinilai Paulus sebagai penderitaan yang ringan. Pasal 4 ayat 17. Kendati manusia lahirianya semakin merosot, namun ia tidak tawar hati. Pasal 4 ayat 16. Kesaksian tersebut bukan tanpa alasan. Alasan Paulus sangat tegar dan teguh menghadapi penderitaannya ditemukan di dalam bacaan kita. Ternyata kekuatan iman seperti itu didapatkannya dari pengharapan terhadap jaminan hidup yang kekal yang ia yakini telah disiapkan oleh Allah. Ayat 1. Keluhan terhadap penderitaan adalah bentuk ketidaksiapan untuk menanggalkan pakaian lama, tetapi sekaligus juga ingin mengenakan pakaian yang baru.
Jika tidak ingin mengeluh, tanggalkanlah pakaian lama. Cara mengikhlaskannya adalah teguh dalam pengharapan bahwa pakaian yang baru jauh lebih baik, bahkan tak ternilai harganya. Sikap tidak pernah merasa puas acap kali membawa manusia ke dalam lubang kehancuran. Itu terjadi karena hasrat berlebih mengejar kepuasan yang membuat manusia menghalalkan segala cara yang buruk. Bacaan kita hari ini mengingatkan kita bahwa prioritas kita adalah pakaian yang baru, yaitu hidup kekal yang telah disediakan Allah. Namun, itu tidak berarti bahwa tinggal dan pasrah. Kita tetap harus berusaha mengembangkan diri dan kehidupan sebagai anugerah Allah. Jika hasrat menggenggam pakaian lama lebih penting, maka sia-sialah pengharapan di dalam Kristus. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Lewat renungan pagi ini, kembali kami diingatkan betapa berharga bahkan tiada ternilai pakaian baru yang telah Engkau siapkan bagi kami anak-anak-Mu, yaitu hidup yang kekal. Bapa, ajar kami, tuntun kami, dan mampukan kami untuk dapat menanggalkan pakaian lama kami. Berikan kami ketegaran dalam menghadapi berbagai bentuk kehidupan kami, agar tidak selalu mengeluh, khawatir, tidak pernah berasa puas, dan lain-lain. Bapa, lewat Roh Kudus-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami dalam pengharapan akan hidup yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, yakni hidup yang kekal. Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruh hidup kami hari ini, sertai, tuntun, dan berkati aktivitas setiap kami dimanapun berada. Bapa di sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Berkati Tuhan, sembuhkan, pulihkan tubuh jasmani mereka yang sedang dalam berduka atau mengalami berbagai masalah persoalan kehidupan. Hiburkan, kuatkan, pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Kiranya di atas semua itu, nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dimuliakan. Bapa, ini doa syukur kami, pengharapan kami yang kami bawa ke dalam tangan-Mu melalui Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.